bertugas. Kita bergeser ke informasi selainnya pemirsa. Pelaku mutilasi jenazah yang ditemukan di perairan Sungai Batang Anai akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan seseorang pada Kamis dini hari ini diamankan di kediamannya. Polisi mengatakan bahwa pria yang berinisial SJ ini diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan yang mana potongan tubuh korbannya ditemukan berserakan di aliran Sungai Batang Anai beberapa hari lalu. Dan dari hasil identifikasi, diketahui bahwa korban berjenis kelamin perempuan dan memiliki hubungan dekat dengan pelaku. Kapolres pun menyampaikan bahwa motif pembunuhan ini diduga dilatar belakangi oleh rasa sakit hati terkait dengan soal hutang piutang antara pelaku dan korban. Kronologis penangkapan pelaku mutilasi itu dimulai dengan ditemukannya bagian potongan badan korban di lengan sebelah kiri ada cincin, sekaligus penjelasan dari keluarga diduga korban saat itu ataupun teman, sehingga tim bergerak melakukan penyelidikan dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi pelaku ini. Tepat jam 2 dini hari, ya, pelaku menyampaikan bahwa dia pelakunya berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita amankan. Ada alat, ada parang, kemudian ada handphone dan menunjukkan sepeda motor yang dipakai oleh korban, yang dimiliki korban pada saat. Dan untuk melihat langsung seperti apa TKP penemuan mayat korban yang dimutilasi di Padang Pariaman tersebut pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kontributor Berita 1 dan Delvi Neski yang akan melaporkan langsung. Selamat sore Delvi, bisa Anda gambarkan saat ini Anda berada di lokasi apa dan bagaimana sebenarnya titik dari lokasi penemuan kondisi potongan mayat tersebut dengan permukiman warga? Rumah. Ya, Toza. Hari ini saya berada di rumah pelaku pembunuhan. Di rumah ini pelaku ini tinggal, saudara. Nah, ini berawal dari penemuan mayat yang berada di daerah perairan di daerah Padang Pariaman ini ditemukan mayat. Nah, dari mayat itu langsung dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Nah, mayat ini langsung dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, di Rumah Sakit Bayangkara itu ada beberapa pihak yang mengaku keluarga mengakui kalau mayat ini adalah keluarga mereka. Dari hasil itulah mereka mengakui cincin yang dipakai korban ini adalah pihak keluarga mereka. Nah, dari hasil itu polisi terus melakukan penyelidikan terkait itu. Nah, ditetapkanlah salah satu tersangka. Nah, tersangka ini sudah diamankan Kamis dini hari oleh pihak kepolisian. Nah, di tempat saya berdiri ini adalah tempat di mana lokasi rumah tempat tinggal pelaku itu. Nah, dari keterangan pihak kepolisian, pelaku ini mengaku tidak satu itu saja yang dibunuh, tetapi ada 3 orang. Nah, dibuang di rumahnya atau di belakang rumahnya di tempat sumur yang tidak dipakai lagi, saudara. Nah, di sumur ini pelaku membuang 2 korban lainnya. Nah, dengan cara itu korban itu dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditutup dengan di semen oleh pelaku ini. Di atas semen itu ditaruh tempat penampungan air. Nah, hari ini di rumah ini polisi dan pihak terkait itu melakukan atau penggalian sumur ini untuk mengambil jasad-jasad 2 orang lagi. Jadi total itu ada 3 korban yang menjadi korban pelaku ini. Nah, dari 1 korban yang pertama ditemukan itu dimutilasi sebanyak 10 potongan, saudara. Nah, hari ini ada
beberapa potongan lagi masih dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian. Begitu, Sosa. Baik, berarti kami konfirmasi kembali ya, tidak hanya satu orang korban yang dimutilasi, tetapi ada 2 lagi, jadi total ada 3 korban yang dibunuh oleh pelaku. Nah, menjadi pertanyaan, jika korban yang pertama yang dimutilasi yang ditemui bagian tangannya di aliran sungai ini dibilang merupakan memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku, bagaimana dengan 2 korban lagi? Apakah antara pelaku dan korban ini semuanya saling mengenal dan apa hubungan mereka? Ya, dari keterangan dari masyarakat yang saya tanya tadi, ya, yang di lokasi rumah ini itu adalah dari korban pertama yang dilakukan oleh Suci, berinisial C. Nah, C adalah menurut warga di sini adalah teman dekat dari pelaku. Iya, itu. Jadi karena teman dekat itu ada kecurigaan atau apa menurut saksi atau keterangan dari warga sini itu dilakukan aksi yang begitu, Saudara. Jadi aksi pembunuhan ini dilatar belakangi karena adanya motif asmara ya, bukan, atau ada motif-motif lain yang sejauh ini Anda ketahui dari penuturan dari pihak kepolisian mungkin ataupun dari warga sekitar? Ya, kalau dari pihak kepolisian belum ada menjelaskan hal tersebut. Ya, cuman ini tadi kita bisa bincang dengan masyarakat yang ada di lokasi ini. Karena yang berinisial C ini itu ditemukan di rumah pelaku, itu di dalam sumur. Nah, sementara yang satu ini berinisial D itu adalah teman dari inisial C, temannya. Jadi ditemukan 2 orang ini, kita belum mendapatkan informasi yang lebih terang dari pihak kepolisian apa motif yang sebenarnya dari pelaku melakukan aksi ini. Begitu, saja. Baik, baik. Terima kasih rekan Delvin Eski untuk laporan langsung Anda. Kami akan nantikan update-update selanjutnya dalam program lainnya di Berita 1. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, masih terkait dengan hal yang sama.